ada berdiri menyembah-Mu hanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Ku hidup oleh iman, percaya padamu, dan segenap hatiku memuji-Mu. Hatiku memuji-Mu. Ku percaya mukjizat masih terjadi. Ku percaya mukjizat pasti ku alami. Salam, selamat pagi Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora. Kita kembali bersyukur bersama-sama kepada Tuhan di pagi hari ini atas kemurahan, kasih setia Tuhan dan kebaikan dan pertolongan Tuhan yang ajaib dan dahsyat yang bisa menuntun menyertai kita sehingga kita bisa ada sampai dengan pagi hari ini di tanggal 28 Agustus tahun 2023. Dan saatnya kita akan berdoa untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan memulai kegiatan rutinitas kita selama sepekan ke depan, terlebih di hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kembali kami bersyukur bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora. Oleh pertolongan Tuhan kami ada sampai pagi hari ini dan saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, urapi kami, berikan kami kemampuan untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kami bisa praktekkan, kami bisa lakukan selama Tuhan izinkan kami untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang menjadi ayat renungan kita pada pagi hari ini dalam Filipi pasal 4 ayat 3b. Filipi pasal 4 ayat 3b, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Saya ulangi, dalam Filipi pasal 4 ayat 3b, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Judul renungan pagi hari ini adalah tercatat dalam buku kehidupan. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, langkah tragisnya hidup ini jika ternyata nama kita kelak tidak tercatat dalam buku kehidupan. Apalagi saat nanti kita sudah tidak bisa memperbaiki keadaan. Tapi kita patut bersyukur bila saat ini kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tidak perlu takut dan putus asa.
Justru hal ini menjadi pendorong bagi kita untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan, mari kita melakukan yang terbaik supaya nama kita juga tertulis dalam buku kehidupan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 25 menulis, jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah langkahnya agar nama kita tercatat dalam buku kehidupan. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkannya. Roma pasal 10 ayat 9. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah langkah awal agar nama kita tercatat di dalam buku kehidupan atau dalam kitab kehidupan. Karena keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Pemilik kita kehidupan ini adalah Tuhan Yesus sendiri, karena kitab kehidupan juga disebut kitab dari anak domba, yang adalah nama lain yaitu Yesus Kristus. Jadi ialah yang menentukan siapa yang layak dan tercatat dalam buku kehidupan ini. Hal yang kedua adalah menjadi pelaku firman dan hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Percaya saja tidak cukup, tetapi juga harus hidup dalam kebenaran dan menanggalkan manusia yang lama. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan kasih karunia dan talenta yang ada, mari kita persembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Jadi lelah melayani Tuhan dan mempertahankan hidup tidak bercela, tidak akan sia-siakan karena nama kita akan tertulis di dalam buku kitab kehidupan. Kiranya Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sampai akhir hidup kita. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur bersama-sama dan seluruh jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora. Oleh pertolongan Tuhan kami ada sampai pagi hari ini, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami, untuk kembali menegur kami, menasihati kami, untuk kami berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan, kehendak, maksud, dan agendamu Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Dan pagi hari ini kami tetap berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora di pagi hari ini. Tuhan tolong kami masing-masing agar kami bisa menghargai kesempatan, menghargai anugerah. Selagi masih siang, kami rindu untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Kami rindu supaya hidup kami menjadi hidup yang menjadi keberkatan, sehingga kami bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami pergi, kami berada.
Terlebih daripada itu kami menjadi hati misi untuk melihat orang-orang belum diselamatkan, dibawa datang ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa, jikalau Tuhan mendapati ada jemaat Tuhan yang mungkin saat ini sedang kurang sehat, sedang terbaring di rumah atau sedang di tempat pekerjaan, di puskesmas atau sedang di klinik, maupun di rumah sakit. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan hadir, Tuhan jamah, dan Tuhan pulihkan dengan kuasa darah Yesus. Kami juga bersyukur bersama-sama dengan orang-orang tua kami. Kami bersyukur untuk umur panjang yang Tuhan masih berikan bagi mereka. Karena Tuhan tolong mereka, agar mereka selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam masa tua yang orang-orang tua kami sedang jalani. Pagi ini kami berdoa buat anak-anak kami yang akan ke sekolah hari ini, bahkan ke kampus hari ini, bahkan jemaat Tuhan yang akan kembali ke tempat pekerjaan, baik sebagai guru, sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, bahkan yang akan ke kebun, ke ladang, yang ke perusahaan. Doa kami pada pagi hari ini, kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan dapat menolong, menyertai, dan memberkati, sehingga apapun dilakukan oleh umat-Mu di sepanjang hari ini, berdasarkan takut akan Tuhan, dan kiranya nama Tuhan dapat dimuliakan, ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami di mana kami sedang berada. Tuhan pulihkan, Tuhan berkati bangsa kami. Masa depan bangsa Indonesia kami percaya Tuhan pasti memberkatinya. Rencana kepindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, pembangunan yang sedang dimulai, Tuhan dapat menolong, memberkati, agar pembangunan dapat selesai untuk kemajuan bangsa Indonesia di mana kami sedang berada saat ini. Berkati pemimpin kami dari tingkat provinsi, tingkat kabupaten, kecamatan Kombeng, Desa Marga Mulia, Dusun 3 di mana kami sedang berada. Tuhan memberkati kami. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan keluar menghadapi kesibukan pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan akan menolong kami, memberkati kami di sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang sudah memberkati kami, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia Radio Ora et Labora. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan, dan kami mengucapkan selamat pagi, selamat memulai kegiatan kita di hari ini, percaya bahwa kehadiran Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita masing-masing. Betapa sukacitanya dan betapa bahagianya kasih setiamu Tuhan dapat ku rasakan, selalu baru setiap hari, tak pernah putus-putusnya kepadaku.